Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa man ja'ana bil bayyinati wal huda. Shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali wa sahbi dawaman sarmada. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Apakah belum datang saatnya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan mendengarkan atau membaca ayat-ayat Allah yang telah diturunkan secara hak? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya, karena panjang angan-angan mereka, keras hati mereka, dan kebanyakan mereka itu adalah orang fasik. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-16. Segenap pengurus Masjid Al-Hijrah yang kita muliakan, begitu juga selanjutnya pemuka masyarakat, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh hari yang ke-24 dari bulan Ramadan, yang semoga selalu dalam keberkahan, lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hingga hari ini Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Sudah banyak yang pulang beberapa hari yang lewat. Bapak Ibu, tentu saja bagi mereka yang sudah berpulang tidak ada lagi kesempatan seperti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah boleh memilih, andai kata ajal kita sudah dekat, tentu saja yang terbaiknya itu adalah kita selesaikan dulu Ramadan ini sampai ke ujungnya. Setelah itu, kalau akan pulang, tidak apa-apa. Lai setuju Bapak dan Ibu tuh. Nah, yang menjawab lai siap-siap berhari lagi tinggal itu. Intinya adalah kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau jemput kami kecuali dalam keadaan fitrah. Cepat atau lambat, ya Allah, jangan Kau pulangkan kami kecuali dalam hati yang suci. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul ceramah kita pada subuh hari ini adalah Sujud Quraisy. Sujud Quraisy. Sujud artinya sujud, Quraisy orang-orang Quraisy. Ada satu peristiwa penting dan bersejarah dalam agama kita, dan dia terjadi di bulan Ramadan, sehingga menggalinya akan membuat pandangan kita berbeda, sehingga kita akan mengisi Ramadan ini dengan lebih baik. Tepatnya di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, begitu juga dalam kitab Rahikul Makhtum Sirah Nabawiyah, itu dijelaskan bahwa tahun kelima dari kenabian baginda Nabi SAW adalah tahun di mana kota Mekah itu tidak lagi kondusif untuk para sahabat masih menetap di sana. Sehingga baginda Nabi SAW perintahkan sahabat itu untuk keluar dari Mekah. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat ada kisah yang dulu sering diceritakan kepada kita tentang keluarga Yasir yang digoreng dalam kuali berisi air yang mendidih. Kalau berisi air yang mendidih itu tidak digoreng, nak.
diabui. Ya, satu persatu keluarga Yasir itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Tapi ada yang mengerikan menurut kami. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada sahabat yang bernama Khabbab bin Arat. Diangean di orang Quraisy itu basi yang panjang, ujungnya runcing, lah merah basi itu, ditusukan ke mulut Khabbab bin Arat tembus ke dubur. Seperti ibu-ibu yang memanggang ayam, sudah dibucui bulunya, sudah itu kan dibakar, ada kayu ditusukan dari mulutnya sampai tembus ke dubur. Seperti itu pula yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Khabbab bin Arat. Besi panas, ujungnya runcing, lalu ditusukkan ke mulutnya Khabbab bin Arat tembus ke dubur. Dan banyak lagi kisah yang lain. Sehingga baginda Nabi SAW memandang bahwa Mekah tidak lagi kondusif untuk para sahabat menetap di sana. Ayo keluarlah dari Mekah, kata baginda Nabi. Sehingga ada 16 orang termasuk Utsman bin Affan memutuskan keluar dari kota Mekah. Mereka berangkat di bulan Rajab di tahun kelima kenabian itu menuju negeri Habasyah, Ethiopia. Dan karena orang Quraisy tidak antisipasi, maka mereka berhasil keluar dengan selamat. Selang 1,5 bulan atau 2 bulan, tepatnya di bulan Ramadan di tahun yang sama, terjadi peristiwa hebat di Mekah. Baginda Nabi keluar dari rumah beliau menuju ke Ka'bah untuk beribadah. Lalu Nabi mendapati orang-orang Quraisy itu sedang mau talamak di sekitar Masjidil Haram. Lalu Nabi memandang ini adalah momen untuk membacakan Al-Quran secara mendadak kepada mereka. Karena sebelum-sebelumnya mereka menyuarakan, mengkampanyekan, jangan sampai kalian mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran. Tutup telinga kalian, bikin kekacauan. Tapi di momen itu mereka tidak siap. Sehingga Nabi membacakan surah An-Najm secara mendadak kepada mereka. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ayat itu dilanjutkan oleh baginda Nabi SAW karena sudah terlanjur masuk ke dalam telinga mereka, terus ke hati mereka. Satupun orang Quraisy yang mendengarkan ayat Allah itu dibacakan oleh Nabi, mereka tak mampu berkata apa-apa. Artinya semuanya yang mendengar ayat itu menikmati yang dibaca oleh Nabi. Hingga ke ujung ayatnya, fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Ini perintah sujud yang pertama turun di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi sujud. Hebatnya, tidak ada satupun orang Quraisy yang mendengarkan ayat itu dibaca oleh Nabi yang mampu menahan diri untuk tidak sujud bersama Nabi. Artinya semua orang Quraisy yang mendengarkan ayat itu dibaca oleh Nabi sujud bersama Nabi. Apabila sadarnya, lah sudah biko, baru mereka tercengang, baru sadar, lalu saling mencaliak satu sama lain, lalu berkata, iku kerajaan ndak batur. Kalau tahu orang Arab dan banyak turun pamor kita. Jadi diputarbalikkanlah fakta oleh mereka, lalu menyebar-nyebarkan kepada khalayak berbeda dengan kenyataan. Apa yang mereka sampaikan? Muhammad telah sujud bersama kami ke berhala-berhala kami. Lalu lain pula yang sampai ke Ethiopia. Memang tidak 100% salah, tetapi tetap tidak betul. Sehingga sikap yang dipilih oleh 16 orang itu juga kurang tepat. Apa yang mereka dengarkan di Ethiopia? Orang Quraisy telah sujud bersama Nabi. Mereka sudah masuk Islam. Berarti Mekah sudah kondusif untuk kita kembali. Mulai pulang. Akhirnya 16 orang itu memutuskan kembali ke Mekah. Di tengah jalan barulah mereka tahu kisah yang sesungguhnya. Bahwa orang Quraisy memang tidak mampu menahan diri untuk tidak sujud bersama Nabi karena menikmati ayat Allah yang dibaca Nabi. Tapi yang engkar balik. Artinya Mekah masih belum kondusif untuk mereka kembali. Sehingga sebahagian memutuskan untuk balik
ke Ethiopia dan sebagian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Bapak Ibu, peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Ada 3 pesannya. Yang pertama, kisah itu memberikan pesan kepada kita bahwa Ramadan betul-betul momentum untuk kita mendekat dengan Al-Quran. Kalau bukan di bulan Ramadan, bulan pabilo lain. Kalau ditanya Bapak dan Ibu, ada Bapak dan Ibu yang punya habit atau kebiasaan membaca Al-Quran runut dari awal sampai akhir yang tujuannya khatam setelah Ramadanan dulu, sebelum Ramadanan kini tiba. Ada Bapak Ibu? Tidak banyak dan manggu. Kami sudah survei sederhana Bapak dan Ibu di Kota Padang. Kalau di Arab lain ceritanya. Di Kota Padang tidak sampai 50% orang Muslim itu memiliki habit kebiasaan membaca Al-Quran runut dari awal sampai akhir yang tujuannya khatam di luar bulan Ramadan. Artinya Ramadanlah momentum kita. Ketika awak lama, maka katakan ke hati kita di bulan Ramadan ini, kok tidak di bulan Ramadan kita menaklukkan semua tantangan bulan pabilo lain. Ustaz lain diusahakan sudah tarawih itu dibaca Al-Quran kok sehalaman 2 halaman. Sudah itulah main ge baru gadang kok dia tempat buat mata. Lah susah dibuka. Ia terlalu banyak makan ketika buku tentu ya. Bahasa kampung ambo, kalau urek poru lah togang, kondu urek matong. Kalau bahasa Padangnya, kalau lah tagang urek pari, kandu urek matong. Kalau pari terlalu kanyang, matong mangantuk. Atau mungkin ada kebiasaan yang menurut kita mungkin sepele, tetapi tidak dalam agama kita dan sudah dibuktikan oleh sains, dan itu membuat kita lemah fisik kita, yaitu tidur setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama plus dokter, orang kesehatan, beliau menyampaikan tidur setelah subuh sampai terbitnya matahari, apalagi sudah sahur sebelumnya, mudirun, berbahaya. Kenapa? Karena makanan yang kita makan sebelumnya itu, dimakan sahur itu, harusnya diurai. Masa mengurainya itu 1,5 jam atau 2 jam. Pas itu. Sejak kita makan sahur sampai jam 6:30 terbit matahari. Nah, kalau ternyata kita tidur, kata beliau, yang terjadi adalah naik zat asam. Yang zat asam itu memakan energi yang seharusnya kita dapatkan dari makan sahur kita. Jangankan itu, energi yang sebelumnya sudah ada pada diri kita sebelum makan sahur itu pun digerogoti oleh zat asam itu. Beliau mengatakan, kalau itu berulang, berlanjut, maka itulah diantara yang menyebabkan kaum muslimin semakin ke ujung Ramadan semakin letoy. Menurut kita, karena di malam hari sedikit tidurnya karena banyak membaca Al-Quran, batanggang membaca Al-Quran. Tapi kata beliau, latihan nyawa di malam hari itu, maka bertahanlah sampai terbitnya matahari. 6:30 itu lalu paling capek. Ini jadi momentum kita lah di bulan Ramadan ini. Kita menaklukkan segala penghalang yang membuat kita lemah di bulan Ramadan, termasuk membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah sujudnya orang Quraisy di bulan Ramadan itu memberikan pesan kepada kita bahwa memutarbalikkan fakta itu bukan kerja kita orang beriman. Memutarbalikkan fakta itu kerjanya orang kafir. Jangan soto-soto puluh awak. Soto bahasa Ambo. Ya. Kami tidak niat soto dah Ustaz, kami niat bakso. Nah, biko carilah ketika buka. Kalau ada orang beriman ikut pula dengan seperti itu, berarti dia sudah berguru kepada orang Quraisy, orang kafir itu. Karena kita tidak bisa menguasai mulut mereka, tidak bisa menguasai tangan mereka untuk mengetik berita yang barangkali tidak benar,
Maka ada konsep, ada tuntunan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita, kalau awak dapat berita, jangan ditelan mentah-mentah. Fatabayyanu, bertabayunlah. Bisa jadi berita itu tidak betul adanya. Kok memang betul sekalian? Dan ternyata itu berupa aib orang lain. Dalam agama kita itu ghibah, dosa besar. Oh ternyata tidak betul, fitnah, lebih besar lagi dosanya. Maka ketika itu tidak diindahkan, apalagi di bulan Ramadan, maka berlakulah hadis baginda Nabi dalam Sahih Muslim. Kata baginda Nabi, man lam yada qaula zur wal amal bihi, siapa yang tidak mampu menahan mulutnya untuk tidak berkata tidak baik, apakah kebohongan, gunjing, fitnah, adu domba dan seterusnya, lalu dia sebar-sebarkan, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tak butuh dia menahan lapar dan hausnya. Artinya ketika itu tidak diindahkan di bulan Ramadan, maka besar kemungkinan nilai puasa kita dikurangi atau bahkan hilang sama sekali. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, kisah itu memberikan pesan kepada kita, pesannya mendalam, bahwa orang kafir saja bisa menikmati ayat Allah, maka kita jauh lebih berhak menikmati ayat Allah ketimbang mereka. Cuman apa salahnya? Terkadang orang bisa menikmati bacaan Al-Qur'annya atau bacaan Al-Qur'an yang dia dengar, tapi kok kita kadang-kadang hambar saja? Jawabannya, karena ada 3 hal paling tidaknya yang mempengaruhinya. Yang pertama, seberapa hati kita ada rasa bahwa yang dibaca itu atau yang didengar itu bukanlah kalam biasa, tetapi kalam Tuhan kita yang maha mencintai kita. Bahasa sederhana dari para ulama, Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah kepada kita hamba-hambanya. Ibu-ibu yang berusia umur 50 tahun kateh, laitakana zaman berkirim surat dulu. Kalau ditanya ke Gen Z-nya tidak ngerti dah. Gen Z itu main HP segini kan. Ibu-ibu jawab bapak yang umur 50 tahun kateh, laitakana sangke berkirim surat dulu. Atau tidak ada risiko yang pernah pengalaman itu. Rupanya yang mengirim surat itu orang nangka 70 dewa. Alun dibuka surat itu kan gadang hati kita. Tuh, hendaknya kita terhadap Al-Quran itu seperti itu pula. Ustaz, kami tidak paham apa yang dibaca di imam. Bukankah sudah ada eksperimen Bapak dan Ibu? Dan sekarang masih bisa diakses di YouTube. Memperdengarkan ayat Al-Quran kepada non-muslim. Dibaca oleh Imam Sudais surat Al-Fatihah. Didengarkan kepada non-muslim. Tidak sedikit mereka, sekarang masih bisa diakses itu di YouTube. Tidak sedikit mereka yang meneteskan air mata. Kok bisa? Dia non-muslim. Baru pertama kali mendengarkan ayat Allah, menetes air matanya. Kok bisa? Jawabannya, karena Al-Quran itu sejalan dengan jiwa manusia. Asalkan tidak ada hijab di hatinya, dia pasti bisa menikmati ayat Allah. Tetapi yang kedua, kalau dia bisa memahami isinya, oh itu luar biasa. Tapi jangan lupa, ada yang ketiga, menjadi hijab kita menikmati ayat Allah meskipun kita mengerti atau paham isinya. Seperti Al-Fatihah lah saja kita apa dia isinya pun lah tahu tapi terkadang kita tidak bisa menikmati ayat Allah itu. Kenapa? Karena yang ketiga yang mungkin menghalang kita menikmati ayat Allah adalah dosa-dosa. Dosa-dosa yang membuat kita terhijab menikmati ayat Allah. Maka kisah itu berpesan kepada kita, orang kafir saja bisa menikmati ayat Allah, maka kita orang beriman jauh lebih berhak menikmati ayat Allah ketimbang mereka orang kafir itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.